Dalam kitab Imamat pasal 8 dan 10. Kedua putra Aaron. Mereka mempersembahkan dupa kepada Tuhan. Seharusnya, dupa tersebut dipersembahkan kepada Tuhan, agar Tuhan berkenan kepadanya. Tetapi Tuhan murka. Dan segera api turun dari langit, yang membakar kedua orang itu. Mereka adalah Nadab dan Abihu, putra Aaron. Kemudian Musa berkata kepada Aaron, "Kedua anakmu telah mati." Musa berkata kepada Aaron, "Inilah yang telah Tuhan sampaikan kepada kita." Ia berkata, "Di antara orang-orang yang mendekat kepadaku, aku akan menyatakan kekudusanku. Di hadapan seluruh umat, aku akan menyatakan kemuliaanku." Mengapa kedua anak Aaron mempersembahkan api kepada Tuhan? Harus dihancurkan oleh Tuhan? Karena dupa yang mereka persembahkan itu tidak suci. Dupa yang tidak suci maksudnya adalah ketika seseorang mempersembahkan api untuk Tuhan dengan cara yang biasanya diperuntukkan bagi berhala. Jika kita menyembah Tuhan atau menyanyi hari ini lagu-lagu keagamaan, itu tidak akan berkenan. Demikianlah kita harus bijaksana, yaitu memastikan lagu yang dipersembahkan kepada Tuhan adalah yang disukainya, agar Tuhan tidak marah. Jadi, ketika dikatakan persembahan berhala, yaitu cara mempersembahkan api kepada Tuhan dengan cara berhala, maksudnya adalah jika di antara kita ada yang terus-menerus terlibat dengan berhala atau terjerat dalam agama. Dengan cara itu dia mengabdi kepada Bapa. Tuhan tidak berkenan. Mungkin Tuhan akan memberi dia waktu lama. Tetapi ketika waktu itu tiba, ia tetap tidak bertobat. Masih terus terjerat. Mendengarkan pengajaran berbagai pendeta. Pengajaran dari berbagai pemimpin agama. Pengajaran para pemimpin seperti itu, yang tidak datang dari Roh Kudus Tuhan. Seharusnya, jika di antara mereka, yang tidak diangkat oleh Tuhan, bukan yang diingatkan oleh Tuhan, untuk menggembalakan umatnya. Dulu Bapa Surgawi mengampuni. Anak Tuhan muncul. Namun ia tetap tidak mengikuti. Atau meskipun anak Tuhan telah diikuti, mereka masih terjerat dalam agama. Mungkin Tuhan memberikan waktu yang lama, tapi Bapa Surgawi tetap tidak bertobat, dan terus saja mendengarkan roh-roh malaikat yang jatuh dalam agama, di mana roh malaikat yang jatuh itu beroperasi dalam konteks agama. Dan roh setan bekerja melalui para pemimpin agama. Jadi, pengajaran para pemimpin itu, apakah berasal dari Roh Kudus Tuhan? Atau datang dari roh kesesatan agama? Atau dari roh setan? Jika kita tidak memahaminya dan terus mendengarkannya, mungkin waktu Tuhan sudah tiba, dan Tuhan tidak akan mengampuni dosa-dosa kita. Waktunya Tuhan sudah tiba. Bapa Surgawi tidak akan mengampuni dosa kita. Anak-anak Aharun, Nadab dan Abihu. Dan beribadah kepada roh-roh jahat. Oleh karena itu, mereka dipilih menjadi imam, melayani roh jahat. Tetapi Tuhan kemudian memusnahkan mereka. Mereka menyembah berhala dengan cara yang sama. Dan jika kita menjalankan agama tanpa membersihkan dosa-dosa kita, bukan hanya dengan mengikuti para gembala saja, tetapi malah ikut serta dalam persekutuan agama yang najis, maka doa, pujian, dan ucapan syukur kita secara online menjauhi kesucian agama. Mungkin doa dan persembahan kita tidak berkenan bagi Tuhan, kecuali kita memahami, lalu sepenuhnya memutuskan hubungan dengan agama, dan menerima pelayanan langsung dari Tuhan. Tuhan senang karena kita semua pernah terkena noda agama. Ternoda di dunia ini. Di dalam agama, misalnya di Katolik atau Kristen, mereka menyembah, berlutut di depan salib. Berlutut di depan salib, seolah-olah menyembah salib, atau menyembah Maria, atau yang ada di dalamnya bukan Roh Kudus Tuhan. Kemudian, ada seorang wanita mengaku mendapatkan Roh Kudus. Mendapatkan. Tetapi Roh Kudus dengan jelas mengatakan roh wanita itu adalah roh jahat. Lalu bagaimana akhirnya? Jika tidak bertobat, terus di dalam agama, akan binasa. Maka kita jadi mengerti dua anak Harun yang mempersembahkan korban kepada Tuhan. Mereka mempersembahkan korban kepada Tuhan dengan cara yang didedikasikan untuk berhala. Mempersembahkan kepada Tuhan seperti berhala. Tuhan menghancurkan mereka. Karena Tuhan berkata, di antara orang-orang yang dekat denganku, aku ini menyatakan dengan jelas, kesucianku. Orang yang dekat dengan Tuhan adalah imam. Maka kesucian Tuhan tidak mengizinkan roh jahat bergema. Tuhan hanya izinkan penyembahan Roh Kudus. Imam Perjanjian Baru menerima Roh Kudus. Kita tidak bahas Perjanjian Lama. Perjanjian Lama adalah simbolis. Imam Perjanjian Baru sesuai Roh Kudus. Semua menyembah Tuhan dengan Roh Kudus. Penyembahan Roh Kudus di agama bisa ternoda oleh roh jahat. Tuhan tidak senang. Seperti kata saudari Ruth. Tuhan ingin mengambil ibu mertua saudari Luther. Tetapi ibu mertua saudari Luther diambil. Rohnya pergi. Mereka membawa jasad ibu mertua saudarinya. Berbagai macam kekotoran. Lalu mereka bilang supaya saudari Luther
Setelah kematian ibu mertuanya, menjauh dari ibu mertuanya, jangan ikut campur dalam kegiatan itu agar roh jahat tidak masuk ke saudari Luther. Agar Roh Kudus masuk, jangan sampai roh jahat menguasai saudari Ruth. Begitulah. Jadi kita harus punya anak yang kudus. Jangan menyentuh hal-hal kotor. Kemuliaan bagi Bapa. Amin.